secara umum ada 3 jenis di Indonesia. Yang pertama lebah liar, yang kedua Apis mellifera, yang ketiga itu lebah tidak menyengat. Sobat MiTV UI, sekarang saya sedang berada di UI Store. Di antara semua produk yang ada di sini, ada satu yang sangat menarik perhatian saya, yaitu produk madu-madu ini. Nah, saya jadi penasaran sama madu-madu ini. Sobat MiTV pasti juga penasaran kan? Yuk kita ngobrol soal madu-madu ini bersama pakarnya ya. Bersama saya, Dea Lahuda, kita akan bertemu dengan dosen teknik kimia FTUI, Bapak Muhammad Sahlan. Sekarang. Pak Sahlan. Halo. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Perkenalkan saya Dea. Kebetulan saya dari UI Store tadi dan melihat produk madu yang Bapak buat. Saya tertarik banget nih. Boleh nggak kalau saya ngobrol sama Bapak untuk bahas lebih lanjut tentang madu? Boleh. Kita di ruangan saya aja ya. Gitu. Terima kasih Pak. Sama-sama. Nah, Sobat MiTV, sekarang saya sudah bersama Pak Sahlan di sini di ruangan Bapak. Untuk Pak Sahlan, terima kasih ya sudah meluangkan waktunya untuk bisa ngobrol bersama saya. Sama-sama. Nah, Pak, saya dan Sobat MiTV mau tahu nih, sebenarnya Bapak kan membudidayakan lebah ya Pak, terutama lebah trigona ya Pak. Yeah. Nah, kalau boleh tahu sebenarnya ada berapa macam lebah sih Pak di Indonesia? Sebenarnya di Indonesia itu ada 3 macam ya. Jadi ada 3 kategori lebah di Indonesia. Yang pertama itu adalah lebah liar. Lebah liar, lebah hutan. Itu biasanya namanya spesiesnya itu Apis dorsata. Nah, di Indonesia mayoritas pasokan madu itu berasal dari lebah liar, dari Apis dorsata. Ya, kemudian yang kedua itu adalah lebah yang genusnya Apis ya, tapi dia sudah bisa dibudidayakan. Namanya itu lebah Apis mellifera atau Apis cerana. Mana Apis mellifera itu asalnya bukan dari Indonesia, tapi memang dari Australia. Itu tahun 80-an, di 80 atau 70-an gitu, dibawa ke Indonesia, kemudian dibudidayakan di Indonesia. Namun sayang untuk jenis Apis mellifera ini hanya sukses di daerah atau di Pulau Jawa. Di luar Jawa itu belum sukses. Belum bisa. Nah, yang kedua yang memang asli dari Indonesia itu adalah Apis cerana. Ini udah bisa dibudidayakan tapi tidak seproduktif Apis mellifera. Jadi memang masih masalah di situ. Kemudian yang ketiga itu adalah jenis lebah yang sekarang lagi booming lah di Indonesia, itu lebah tidak menyengat. Lebah tidak menyengat. Tapi kalau kita lihat spesiesnya di Indonesia itu banyak sekali. Ada yang mengatakan sekitar 400-an, ada yang mengatakan 200 spesies gitu. Jadi hampir tiap pulau itu punya banyak spesies. Nah, memang yang sekarang lagi booming itu adalah lebah jenis yang tidak menyengat. Ya. Kalau orang di Indonesia itu terkenal dengan jenis lebah trigona. Lebah gitu. trigona. Tapi sebenarnya namanya sama aja Pak, lebah trigona sama lebah tidak menyengat itu. Atau masuk ke salah satu tipe dari lebah tidak menyengat. Itu salah satu tipenya saja. Sebenarnya kalau di Indonesia tuh sebenarnya nggak ada yang namanya lebah spesies atau genus trigona. Kebanyakan di Indonesia itu spesies atau genusnya itu adalah Tetragonula. Tapi karena memang ini sudah memasyarakat, namanya menjadi lebah trigona gitu ya. Tapi sebenarnya kalau memang mau mudah, lebah tidak menyengat gitu. Biar lebih mudah. Lebih mudah. Kalau di Malaysia itu disebutnya lebah kelulut, itu bahasa Malaya. Di Sumatera juga disebut kelulut, di Kalimantan juga disebut kelulut. Tapi kalau di Jawa Tengah, Jawa Timur itu disebutnya lanceng. Kalau di Jawa Barat namanya tewel. Itu banyak macam-macam. Kalau di Sulawesi itu namanya galo-galo.
Galo-galo apa gala-gala? Galo-galo ya. Kalau di Aceh gala-gala. Jadi banyak sekali namanya. Banyak banget ya Pak namanya. Tapi secara umum ada 3 jenis di Indonesia. Yang pertama lebah liar, yang kedua Apis mellifera, yang ketiga itu lebah tidak menyengat. Setelah kita mulai dari proses ya, penelitian proses bagaimana mengolah ya. Kemudian selanjutnya kita masuk ke desain produk. Jadi kita punya banyak produk gitu.